Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sunoto di sini, yang mana dalam suasana yang bahagia ini kita bisa berdiskusi mengenai satu hal yang mestinya dianggap penting, yang mana hal tersebut merupakan kualitas atau sesuatu yang berkaitan dengan kualitas ibadah kita. Seperti kami telah sampaikan mengenai lapisan ibadah, itu ada lapisan yang namanya ritual, kemudian ke dalam lagi menjadi lapisan spiritual, dan ke dalam lagi menjadi lapisan sosial. Nah, dalam perjalanan tiga lapisan ibadah ini, hendaknya kita lepas, terhindar dari apa yang disebut ria. Kita memang perlu sebagai umat beragama melakukan siar-siar, penyampaian nilai-nilai kebenaran kepada segenap masyarakat, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Tetapi hendaknya dalam menyampaikan syiar, hati-hati jangan sampai terserempet atau teroverlap dengan hal-hal yang bersifat ria. Sebagai contoh, kita tahu bahwa sholat tahajud itu salah satu sholat sunnah yang sangat bagus, yang perlu disiarkan, disampaikan kepada saudara-saudara muslim dan muslimat kita. Tetapi dalam menyampaikan tentang baiknya tahajud, itu sebaiknya disampaikan pagi hari atau siang hari, tetapi tidak disampaikan pada waktu jam tahajud kita. Ini hanya sebagai contoh. Pada waktu jam tahajud kita, apakah jam 1, setengah 2, jam 2, atau setengah 3, kalau kita menyampaikan mengenai kebaikan atau ajakan tahajud, is oke-oke saja. Tetapi dikhawatirkan dengan menyampaikan tahajud di waktu jam tahajud akan mengakibatkan sebuah keriaan sendiri yang terkesan memamerkan atau menunjukkan bahwa sekarang saya sedang bertahajud. Jadi kalau mau menyampaikan bagusnya tahajud, itu lebih baik pagi hari atau siang hari, tapi bukan di jam tahajud. Hal lain, sebentar lagi mungkin habis Lebaran Idul Fitri, beberapa bulan kemudian kita akan ketemu dengan Zulhijjah, yaitu bulan haji, yang kalau istilah kita adalah Idul Adha, istilah Jawanya atau Cirebonnya adalah Rayagung. Dan salah satu kegiatan di dalam Idul Adha, kita melakukan pengorbanan yang berupa penyembelihan kambing, domba atau sapi. Nah, ketika kita mau mengorbankan seekor kambing atau seekor sapi, tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu diumumkan bahwa seorang pejabat X melakukan korban sapi yang ukurannya adalah jumbo atau apa, disiarkan melalui media elektronik. Ini sangat dikhawatirkan mengandung nilai ria. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai umatku, kalau kamu berbuat kebaikan, kamu tidak perlu menginginkan disaksikan oleh manusia.
tidak perlu disaksikan oleh kawan-kawanmu, tidak perlu disaksikan oleh koleha-kolehamu, karena perbuatan baikmu, aku sendiri yang langsung menyaksikan. Dan harap kau tahu bahwa aku sebagai Sang Khalik juga Sang Maha Saksi. Jadi kalau kalian melakukan perbuatan kebaikan kemudian dipamer-pamerkan karena butuh kesaksian orang, berarti kamu tidak menghargai kesaksian saya. Dan ini sangat tidak etis. Nah, terus pertanyaannya, jadi kapan melakukan syiar? Syiar boleh dilakukan kapan saja, tapi hati-hati. Jangan sampai overlap dengan gesekan-gesekan ria. Karena apa? Antara syiar dan ria itu bedanya hanya setipis kulit bawang. Banyak cara bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik itu tanpa harus nyerempet dengan unsur ria. Sebagai contoh tadi, bahwa kalau kita mau berbuat baik atau berbuat baik penyembelihan korban, kita nggak perlu dipublikasikan, difoto, di video. Nah, kalau mau menyampaikan soal bagusnya kita berkorban dalam bentuk penyembelihan, sampaikan jauh hari sebelumnya atau di bulan Syawal atau Zulkaidah, bukan di hari menjelang Lebaran Idul Adhanya. Karena ini sangat syarat dengan urusan ria. Sekali lagi, bahwa ria dan syiar bedanya hanya setipis kulit bawang. Melakukan syiar soal baiknya tahajud, kita bisa ngomong di pagi hari atau siang hari. Bahwa tahajud itu adalah salah satu sholat sunnah yang sangat bagus untuk kita secara khusyuk. Tengah malam habis tidur, kita sujud di hadapan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa memanjatkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi poin ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa satu, tidak perlu butuh saksi orang atau pihak lain ketika Anda berbuat baik, karena sudah ada yang menyaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang statusnya adalah Sang Maha Saksi. Yang kedua, kalau menyampaikan syiar, ajakan-ajakan kebaikan, silahkan pilih dengan cara yang baik dan benar tanpa harus bersinggungan dengan nilai-nilai ria. Karena perbuatan ria ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan semoga paparan mengenai Sang Maha Saksi ini adalah bermanfaat untuk meningkatkan derajat atau kualitas ibadah kita. Karena kata Allah, kalau kamu berbuat baik tapi masih butuh disaksikan orang lain, berarti kamu melecehkan tentang kesaksian saya. Padahal di alam semesta ini saya adalah Sang Maha Saksi atas perbuatan kalian. Terima kasih.